Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Bu Anita bahas kembali tentang materi pada tugas 2 sejarah sebagai ilmu dan kisah. Karena setelah Bu Anita koreksi, ternyata masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat. Nah, yang pertama nomor 1, apakah yang dimaksud sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu adalah pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah dengan pengujian hipotesis empiris yang diverifikasi untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sejarah pengertiannya adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Lalu sejarah sebagai ilmu seperti apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau ini ditulis secara sistematis menggunakan metode-metode ilmiah. Kalau sejarah berarti menggunakan metode-metode kajian sejarah. Seperti apa metodenya? Antara lain misalnya menentukan topik atau tema, lalu heuristik atau mengumpulkan sumber sejarah, lalu verifikasi atau kritik sumber primer dan sekunder. Ini untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah. Lalu interpretasi, menginterpretasikan, mengartikan sumber sejarah yang didapat. Lalu kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Jadi melalui 5 tahap tersebut nanti baru bisa ditulis cerita sejarah. Jadi sejarah sebagai ilmu ini harus dilakukan dengan metode kajian secara ilmiah. Jadi diuji coba, diteliti, dicari sumber sejarahnya, lalu diuji apakah betul ini sumber sejarahnya, apakah cocok dengan peristiwa tersebut, apakah ini benar, kemudian baru diverifikasi, dibuktikan, ini untuk mendapatkan kebenaran. Baru setelah semua proses tersebut dilalui, cerita sejarah itu baru bisa ditulis. Maka kita tidak bisa menulis sejarah tanpa adanya bukti. Lalu yang kedua, kalau yang nomor 2 ini hampir semuanya sudah betul ya. Jelaskan pendapat C.E. Berry mengenai sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tidak kurang tidak lebih ya, karena tadi dalam menulis sejarah dilakukan melalui dengan metode kajian secara ilmiah. Lalu apa faktor pendorong subjektivitas sejarah sebagai kisah? Ya, subjektif tahu ya. Jadi sudut pandang tertentu dari penulis atau dari penulis sejarah. Nomor pertama itu adalah kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa masing-masing penulis, masing-masing orang ini berbeda. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi. Seseorang yang memiliki sumber dan data sejarah yang lengkap, tetapi apabila gaya bahasanya sulit dimengerti oleh pembaca, maka cerita sejarah itu bisa terkesan kurang menarik. Namun apabila seorang penulis sejarah ini mampu mengolah bahasa sumber-sumber sejarah itu, menginterpretasikannya, menuliskannya dengan gaya bahasa yang menarik, maka cerita sejarah yang disajikan ini bisa lebih menarik minat pembaca. Lalu kepentingan dan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimiliki seorang penulis akan mempengaruhi penulisan atau penuturan sejarah. Nilai-nilai itu berupa keyakinan yang bersumber dari agama atau moral, etika, nasionalisme dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang ini sangat mengidolakan misalnya Soekarno, penulis ini pasti akan menulis segala macam hal yang baik yang berkaitan dengan Soekarno. Ada kepentingan, ada nilai-nilai moral karena misalnya dia senang, dia suka misalnya, jadi ada kepentingannya, ada subjektivitasnya. Lalu yang ketiga, perbendaharaan pengetahuan. Seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki penulis atau penutur sejarah, ini juga akan mempengaruhi kisah sejarah. Semakin dalam ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis tersebut, maka penulis atau penutur, ini juga akan mengisahkan peristiwa sejarah yang ditulis ini secara lebih jelas dan lengkap. Lalu kelompok sosialnya. Kelompok sosial ini menunjukkan di mana penulis itu
bergaul atau berhubungan dengan orang-orang yang pekerjaannya atau statusnya sama. Nah, umumnya penulis sejarah ini dilakukan oleh ahli-ahli sejarah, nah, juga oleh penulis yang bukan sejarawan seperti wartawan, kolumnis, guru dan lain-lain. Nah, tetapi yang senang dengan sejarah. Nah, perbedaan latar belakang ini juga bisa memberikan perbedaan dalam penulisan sejarah. Lalu nomor 4, sebutkan 3 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, bersendi pada pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh oleh manusia melalui pengamatan akal. Ya, ini ciri-ciri sejarah menurut Kuntowijaya ya. Nah, bersendi pada pengetahuan. Nah, jadi didasarkan pada ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, memiliki metode. Nah, jadi bagaimana cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jadi bagaimana metode misalnya untuk melakukan penelitian sejarah, untuk melakukan penulisan sejarah dan sebagainya. Lalu sistematis. Nah, segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Nah, jadi urut. Nah, apa yang ditulis itu berurutan sehingga nanti ketika pembaca ini membaca cerita sejarah tersebut ini akan mudah dimengerti. Lalu pendekatan ilmiah. Nah, ini tentu saja menggunakan teori-teori sejarah. Nah, teori dan metode dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Nah, ini untuk untuk pendekatan multidimensional. Nah, jadi melalui penerapan konsep dan teori-teori ilmu sosial lain seperti antropologi, sosiologi, politik yang relevan dengan masalah sejarah. Jadi misalnya pendekatan ilmiah misalnya antropologi. Antropologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang misalnya peninggalan-peninggalan sejarah. Lah, ketika misalnya kita ingin menulis tentang sejarah Masjid Agung Demak, nah, maka kita membutuhkan seorang ahli antropolog lah untuk mengetahui bagaimana bangunan dari Masjid Agung Demak tersebut. Lalu kemudian memiliki objek. Nah, sasaran tujuan. Objek yang dipelajari itu apa? Nah, siapa yang akan diteliti, di mana yang akan diteliti, tema apa yang akan diteliti. Lalu mempunyai generalisasi. Artinya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan umum untuk menggambarkan peristiwa yang telah terjadi. Jadi bisa diambil kesimpulan secara umumnya. Nah, lalu yang kelima, apakah yang dimaksud sejarah itu unik dan abadi? Sejarah unik sebab setiap peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, once, yang disebut dengan en malik. Ya, jadi tidak mungkin peristiwa sejarah itu bisa terulang. Nah, waktu lah itu tidak mungkin bisa diulang. Jadi hanya sekali terjadi, ya, tidak bisa terulang kembali. Nah, contohnya apa? Ada contohnya peristiwa pemberontakan PKI itu terjadi 2 kali. Yang pertama itu 18 September 1948 yang berpusat di Madiun dengan tokohnya misalnya Semaun, DN Aidit dan sebagainya. Lalu ada peristiwa PKI yang kedua 30 September 65. Nah, ini yang peristiwa pembunuhan 5 jenderal yang dimasukkan di lubang buaya. Nah, ini terjadi pada peristiwa PKI 1965. Sama nama peristiwanya namun berbeda ceritanya. Nah, tidak bisa terulang sekali terjadi. Lalu abadi, yang nomor 5 ini ternyata belum Bu Anita jelaskan ya di pembahasan. Nah, maksudnya abadi itu apa? Nah, peristiwa sejarah ini bersifat kekal dan tetap dikenang sepanjang masa. Ya, jadi apabila peristiwa itu penting, lah ini akan diingat selalu, lah akan kekal, akan diingat. Nah, contohnya misalnya pendaratan Neil Armstrong di bulan. Lah itu kan peristiwa yang sangat luar biasa. Lah seorang manusia ini bisa mendarat di bulan. Lah ini terus diingat sepanjang masa oleh orang. Lalu selanjutnya nomor 6.
Apa yang dimaksud fungsi sejarah sebagai fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik? Nah, intrinsik ini fungsi dari dalam, sedangkan ekstrinsik ini fungsi dari luar. Nah, fungsi intrinsik adalah sebagai media untuk mengetahui masa lampau dan sebagai ilmu. Nah, jadi dikaji dari dalam. Nah, sejarah ini sebagai media untuk mengetahui masa lampau dan sebagai ilmu. Nah, 3 fungsi sejarah sebagai fungsi intrinsik itu antara lain sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah adalah keilmuan yang sangat terbuka. Siapapun dapat menjadi seorang sejarawan selama ia menggunakan tata aturan metodologi dalam keilmuan sejarah. Lalu ada sejarah sebagai alat untuk mengetahui peristiwa masa lampau. Nah, artinya maksudnya apa? Peristiwa masa lampau dapat dilihat dari bagaimana proses penyampaian tradisi manusia pada masa lampau. Lalu, ketika manusia belum mengenal tulisan, proses penyampaian tradisi tersebut melalui lisan, seperti mitos, legenda, hikayat, dan cerita rakyat. Tapi di sini ini kebenarannya sangat sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak ada bukti. Nah, lalu setelah bergeser ke sini, sejarah kemudian manusia mengenal tulisan, kemudian di sini masa lampau dapat melalui informasi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ada bukti, ada tulisan, ada foto misalnya. Lalu yang ketiga, sejarah sebagai profesi. Artinya banyak profesi yang berkaitan dengan sejarah, misalnya guru sejarah, penulis sejarah, peneliti sejarah, dan sebagainya. Sedangkan fungsi ekstrinsik sebagai ilmu adalah yang pertama adalah fungsi edukatif, fungsi pendidikan, mendidik, yaitu digunakan untuk pendidikan penalaran. Jadi menulis sejarah secara ilmiah atau mempelajarinya secara kritis akan mendorong atau meningkatkan daya nalar orang yang bersangkutan, karena mencari kebenaran. Lalu yang selanjutnya pendidikan moral, karena sejarah mengungkap peristiwa yang mengandung nilai moral. Meskipun telah terjadi di masa lampau, dapat kita ambil hikmahnya. Lalu kemudian pendidikan kebijaksanaan, hampir sama dengan pendidikan moral, mengambil peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk kita ambil hikmahnya. Lalu pendidikan politik, lalu kegiatan politik di masa lampau, ini dapat menjadi acuan kehidupan politik pada masa kini. Lalu yang ketujuh, sebutkan contoh sejarah sebagai ilmu. Teori terbentuknya benua atau Pangea dan teori terbentuknya bumi. Salah satu teori terbentuknya bumi atau teori Big Bang yang dikemukakan Stephen Hawking, ini kan mengemukakan tentang peristiwa masa lampau, bagaimana awal mula bumi itu terbentuk. Menurut Stephen Hawking, bumi itu terbentuk dari ledakan yang besar, yang dimana ledakan-ledakan tersebut kemudian membentuk unsur-unsur yang kemudian bergabung menjadi satu, yang lama-kelamaan lambat laun itu membuat bumi, lalu adanya bumi. Ini kenapa disebut sejarah sebagai ilmu? Ini membahas tentang peristiwa masa lampau. Tetapi ini juga ada sumber pengetahuan tentang bagaimana bumi itu terbentuk. Lalu yang ke-8, apakah yang dimaksud sejarah sebagai kisah? Sejarah sebagai kisah atau history of recit, sejarah yang direkonstruksikan atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau ingatan seseorang atau penulis. Jadi apa yang ditulis oleh penulis sejarah, ini direkonstruksi, dibangun kembali, diceritakan apa yang sumber-sumber sejarah yang dia peroleh, data-data yang dia peroleh, ini diceritakan kembali berdasarkan penafsiran oleh penulis tersebut. Lalu sebutkan ciri-ciri sejarah sebagai kisah. Bersifat subjektif, didasarkan pada pandangan pribadi penulis. Tergantung bagaimana pandangan si penulis itu. Jadi contoh, misalnya ketika seorang penulis Indonesia ini menuliskan Pangeran Diponegoro, ini pasti dia akan menuliskan tentang sosok pahlawan yang membela rakyat. Tapi kalau penulis itu mungkin dari orang Belanda, maka bisa menggambarkan Pangeran Diponegoro ini merupakan seorang pemberontak, karena melakukan perlawanan terhadap Belanda. Lalu
dapat diulang. Nah, jadi dapat ditulis kembali. Lalu dapat ditulis oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, jadi misalnya mau menulis tentang biografi Soekarno. Nah, ini yang menulis bisa tidak hanya satu orang, tapi bisa misalnya mungkin beberapa orang namun dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kemudian dapat diulang dan dapat ditulis oleh siapa saja dan kapan saja. Misalnya penulis pertama menulis biografi Soekarno tentang pendidikannya. Lalu misalnya penulis kedua menulis biografi Soekarno tentang masalah percintaannya misalnya. Nah, itu bisa ciri-ciri sejarah sebagai kisah. Lalu 10, sebutkan contoh sejarah sebagai kisah. Kisah mengenai Sultan Iskandar Muda dalam Hikayat Aceh, di mana diceritakan detail mengenai masa kecil Sultan Iskandar Muda sampai memerintah kerajaan Aceh dengan cukup dan bijaksana. Dengan cukup maksudnya dengan cukup bijaksana. Nah, ini dituliskan semua. Kalau ada yang menjawab kemarin kisah tentang Nyi Roro Kidul, nah misalnya ini bisa disebut kisah, tapi tidak bisa disebut sebagai kisah sejarah. Karena apa? Karena cerita tentang Nyi Roro Kidul ini berupa mitos atau legenda tadi, berkaitan dengan tradisi lisan. Nah, sehingga kemudian kebenarannya ini sulit untuk kita pahami karena kita tidak menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti tentang Nyi Roro Kidul. Misalnya kita tidak tahu bentuk wajah aslinya seperti apa, rumahnya di mana, misalnya umurnya berapa, lah itu kita lahirnya kapan, lah itu kan kita tidak mengetahui. Maka kemudian itu tidak bisa kita sebut sejarah sebagai kisah. Tapi kalau misalnya kisah mengenai Sultan Iskandar Muda, lah ini kan tertuang dalam hikayat, dalam buku, jadi bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, saya rasa itu saja. Saya harap dapat dimengerti tentang tugas yang kedua ini. Bagi yang belum mengerjakan, saya mohon segera untuk dikerjakan karena ini akan berkaitan dengan nilai PTS. Terima kasih, saya tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.